Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali untuk belajar kembali. Sebelum Ibu memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk anak-anak? Bagas Bu. Bagas. Hanya Bagas ya? Iya, hanya Bagas. Ya. Sakit Mas? Sakit? Ya. Semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Nah, sebelum masuk materi, Ibu akan ice breaking terlebih dahulu agar anak-anak lebih semangat ya. Kita sama-sama ice breaking. Tepuk semangat. Ada yang sudah tahu tepuk semangat? Belum tahu. Ayo kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Nah, mengulas materi pembelajaran minggu lalu, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita telah belajar apa anak-anak? Lupa Bu. Lupa. Iya, minggu lalu kita sudah masuk ke materi mukjizat. Nah, pada minggu hari ini kita akan masuk pada materi akhlak terpuji. Apa saja anak-anak? Ada yang tahu akhlak terpuji itu apa saja? Nah, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini akhlak terpuji. Yang pertama ada husnudzon, ada tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Baik, langsung masuk ke materi. Nah, jadi di sini pertama ada husnudzon. Nah, husnudzon apa? Anak-anak ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi husnudzon itu berasal dari bahasa Arab yang artinya prasangka, dugaan, atau prasangka dengan dugaan baik, seperti itu. Nah, kemudian lawan dari husnudzon itu apa? Suudzon. Ya, benar sekali, suudzon. Nah, jadi di sini husnudzon itu cara pandang kita itu terhadap orang lain, prasangka baik kita terhadap orang lain. Kemudian ada bentuk-bentuk dari husnudzon. Yang pertama, ketika kita bersikap husnudzon, maka kita itu telah memberi kepercayaan kepada sesama, kepada teman, kepada keluarga, kepada masyarakat, seperti itu. Kemudian bentuk lain, kita itu menjauhi suudzon terhadap siapapun, seperti itu ya anak-anak. Ya, lanjut. Kemudian ada di sini ada dalil tentang tentang husnudzon. Nah, di sini kita bisa baca bersama-sama dalil tentang husnudzon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala ya'taba ba'dukum ba'dha. Uhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha tawwabur rahim. Ya, baik, selanjutnya masuk ada dampak positif husnudzon. Nah, di sini dampak positif husnudzon itu yang pertama, kita itu semakin dekat hubungannya batinnya antara pelaku dan pihak lain yang diduga atau yang berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua itu kita memperoleh kepercayaan dari orang lain. Nah, kemudian ketiga itu kita itu dapat memperkuat hubungan tali persaudaraan terhadap sesama manusia. Ya, lanjut. Kemudian yang kedua, akhlak terpuji ada ta'awun. Nah, di sini ada yang tahu ta'awun itu apa anak-anak? Belum tahu Bu. Ya,
belum tahu. Jadi secara pengertian ta'awun secara bahasa Arab yakni berasal dari kata ta'awana ya ta'awanu ta'awunan yang berarti berbuat baik atau tolong menolong, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian di sini berbuat baik dan gotong royong membantu terhadap sesama manusia. Jadi tolong menolong di sini itu kita sebagai makhluk sosial, kita itu hendaknya senantiasa harus saling bantu membantu, gotong royong, tolong menolong. Ketika ada contohnya, ketika teman kita itu sedang kesusahan, maka kita harus membantunya. Ketika di masyarakat sedang ada gotong royong membangun musola atau apa, kita harus selalu gotong royong. Kemudian di sini ada dalil ta'awun dalam Quran surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta'awwana 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolonglah kamu dalam hal keburukan. Lanjut. Kemudian ada dampak positif ta'awun. Nah, ya. Jadi dampak positif ta'awun di sini sangat banyak sekali ya. Ibu hanya menyampaikan beberapa saja. Salah satunya yaitu kita itu terpenuhnya kebutuhan hidup berkat dari gotong royong tersebut, berkat dari kebersamaan tersebut. Kemudian yang kedua itu memperingan kita dalam bertugas, dalam mengerjakan tugas, karena dilakukan itu secara bersama-sama, secara gotong royong, tolong menolong, bantu membantu. Kemudian terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat. Ya, next. Kemudian lanjut, akhlak terpuji yang ketiga di sini ada apa? Tasamuh. Nah, ada yang sudah tahu tasamuh itu apa? Ya, baik. Jadi tasamuh di sini diartikan sebagai artinya itu tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Nah, kemudian secara istilah tasamuh sendiri yakni sikap yang senantiasa saling menghormati, menghargai antara sesama manusia. Jadi kita juga sebagai makhluk sosial hendaknya kita itu harus saling menghargai, harus saling menghormati kepada sesama, kepada siapapun, terlebih kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti itu ya. Kemudian di sini bersikap tasamuh. Bersikap tasamuh berarti kita itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil haknya sebagaimana mestinya, seperti itu. Kemudian next. Selanjutnya bentuk dari sikap tasamuh. Nah, jadi dari tasamuh sendiri tadi ada bentuk-bentuknya juga ya. Sebelumnya ada husnudzon dan ta'awun. Nah, di sini bentuk dari sikap terpuji tasamuh yang pertama itu tidak mengganggu ketenangan tetangga. Jadi ketika kita itu hidup saling menghormati, saling menghargai, maka kita itu hidupnya itu akan rukun, seperti itu. Kemudian yang kedua itu menyukai sesuatu, menyukai tetangganya sebagaimana ia suka untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita itu bersikap tasamuh, maka orang lain pun akan menghormati kita, akan menghargai kita, seperti ya anak-anak. Kemudian yang ketiga itu lapang dadanya, legowo, saling menerima perbedaan, saling menerima pendapat, seperti itu. Jadi anak-anak pun harus berperilaku tersikap terpuji itu harus menerapkan dalam diri sendiri, seperti itu ya anak-anak. Lanjut. Kemudian fungsi dari sikap tasamuh sendiri. Yang pertama, fungsi dalam masyarakat itu akan menumbuhkan sifat jujur dalam masyarakat, seperti itu. Kemudian menumbuhkan sifat hormat menghormati terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap masyarakat. Kemudian
ada menjauhkan sifat sombong, karena sombong itu sifat yang tidak baik ya anak-anak. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada dalil perilaku sikap tasamuh. Kita bisa baca bersama-sama ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Kemudian artinya, dan demikianlah jadikan kamu sebagai umat Islam, umat pendahulu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada sifat akhlak terpuji tawadu. Nah, ya, tawadu di sini dapat kita artikan rendah hati. Jadi secara istilah tawadu itu apa anak-anak? Merendahkan hati, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap manusia. Kemudian lawan dari tawadu itu takabur. Kemudian ada bentuk-bentuk sikap tawadu anak-anak. Yang pertama itu menghormati orang yang lebih tua. Jadi dengan kita bersikap tawadu, rendah hati, kita itu akan senantiasa selalu hormat, selalu patuh terhadap orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua itu menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga itu bersedia mengalah demi kepentingan sesama. Jadi itu ketika kita rendah hati, kita itu tidak akan memiliki rasa egoisme. Kita akan tidak mementingkan kepentingan pribadi, melainkan kita itu selalu mementingkan kepentingan umum, seperti itu. Kemudian kita akan selalu santun dalam berbicara kepada siapapun. Next. Ya baik, selanjutnya ada dampak positif dari sikap tawadu. Yang pertama itu menimbulkan rasa simpati kepada orang lain, kepada pihak lain, sehingga kita itu suka bergaul dengannya. Kemudian yang selanjutnya itu akan dihormati secara tulus oleh pihak lain, secara kita itu memiliki sikap tawadu. Kemudian selanjutnya ada kita itu dapat mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemudian meningkatkan derajat dirinya atau derajat kita sendiri dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun pandangan manusia. Ya. Ya baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari Ibu. Anak-anak sudah pada paham sebelumnya? Sudah, Bu. Ya baik, sudah pada paham semua ya, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu di sini ada video, nanti anak-anak bisa tonton. Nah, kemudian video ini nanti Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua. Jadi setelah anak-anak melihat dari video yang sudah Ibu tontonkan, nanti di rumah anak-anak itu bisa menyimpulkan apa sih isi kandungan yang ada dalam video yang sudah Ibu putarkan tadi. Kemudian apa sih termasuk ke dalam apa, ke dalam sikap terpuji apa dari video yang sudah Ibu tontonkan tadi. Apakah ta'awun, tasamuh, tawadu, atau apa? Iya, itu ya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu berpesan di rumah nanti pelajaran yang sudah didapatkan pada hari ini dibuka kembali agar tidak lupa ya anak-anak ya. Siap, Bu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa di
selesai. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.